Haleluya, silakan duduk. Shalom semua. Haleluya, senang sekali bisa ada di sini pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin berterima kasih Pak Franky Jasa ya dengan Ibu Stini yang telah mengundang. Pak Dedi juga, Pak Dedi mana? Pak Dedi teman lama saya udah lama. Ya, thank you Pak Dedi. Saya mungkin kebanyakan saya belum kenal, tapi beberapa saya udah ketemu Pak Anto. Pak Sugi, di mana Pak Sugi? Oh, Pak Sugi di belakangnya. Ya. Baru hari ini ketemu dengan Ibu Ros. Ya. Luar biasa tempat ini. Saya percaya Tuhan punya satu tujuan yang strategis untuk tempat ini. Menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Saya ingin sampaikan satu firman Tuhan. Saya kasih judul New Perspective. Saya ambil pelajaran dari kisah pohon kehidupan. Ya, sebelumnya tapi saya ingin memperkenalkan diri dulu. Istri saya harusnya bersama dengan kami, tapi hari ini kami ada staycation setelah ini, jadi banyak persiapan dan sebagainya. Dia bilang dia akan nyusul bersama si kecil. Mudah-mudahan nanti keburu ada di tempat ini. Ya oke, sekarang mungkin belum sampai. Oke, tapi ini ada fotonya. Saya klik di sini ya. Sini. Oh, oke, sorry. Kalau ya ini istri saya Sylvie. Persis besok ini. Tanggal 14 Agustus kami merayakan wedding anniversary yang ke-29. Wah, Mungkin ada staycation besok, oke. Nah, kami dikaruniai 3 orang putri, ya. Cewek semua jadi anak saya, ya. Saya yang paling ganteng di rumah, iya kan. James Bond sendiri, oke. Saya kenalin satu-satu anak saya, ini yang pertama Ashley, ini langsung keluar semua ya, oke. Ashley ini adalah influencer, dia 26 tahun, dia banyak di-endorse oleh merek-merek yang terkenal yang saya juga udah nggak ngerti. Tapi Daddy dan maminya sering dapat kecerpatan berkat, ya kan. Seperti kayak staycation atau di-endorse dari cafe, restoran gitu kan. Dia juga yang dress me up, oke, karena dapat segala macam lah. Pokoknya Daddy dan maminya diberkati, ini anak yang sangat diberkati. Ini yang nomor 2 ada lulus dari Newcastle, dia langsung dapat kerja di London, sekarang dia masih di London, ya. Kalau Tuhan berkati bulan depan baru kita akan kunjungi dia, Gloria namanya. Nah yang ketiga nih masih ada Angel 15 tahun kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA, ini yang hampir setiap hari kalau saya ada di Jakarta, saya antar dia sekolah, pulangnya siangnya atau sorenya saya jemput dia. Oke. Saya dikasih kesempatan oleh Tuhan merintis 3 gereja, waktu saya masih single, usia 23 tahun, kuliah di FISIP UI tingkat 4, Tuhan pakai saya untuk merintis sebuah gereja di Bogor. Karena ada 2 anak Institut Pertanian Bogor yang kok ibadah sama kami ya hari Minggu. Ya, waktu itu kita di Wisma Metropolitan 2. Terus saya bilang hari Kamis saya komsel sama kalian. Jadi saya ke Bogor, dari 2 orang ini bertumbuh menjadi 15 orang. Kemudian kami sewa rumah. Kami sewa rumah dan di sanalah mereka bawa teman-teman mereka. Untuk kita injili, kita nyanyi bareng, yang bertobat kita baptis, bikin bak yang sangat sederhana. Kemudian bertumbuh jadi 150 orang. Oke, habis itu saya tinggal ke Portland Bible College, saya pergi kuliah Alkitab. Pulangnya baru merit dan kemudian merintis bersama istri saya, belum ada anak, di Medan. Jadi Ashley lahir di Medan. Oke, sampai umur 2 tahun di sana, 4 tahun kami di Medan. Ada orang kita Batak di sini? Ada? Wah ini ada Pak Franky Jasa. Karena jemaat kami 90% itu orang kita Batak. Oke, jadi kami hidup sama-sama mereka loh Pak. Jadi kami itu cross culture. Jadi kita yang tahu Medan ya tidak terlalu bergaul antara yang ada 3 suku bangsa besar ya, yang Batak dan Cina dan Delhi. Itu nggak bergaul. Jadi pada saat saya kontrak rumah di sana, mereka saya undang mahasiswa-mahasiswa, kita jangkau di kampus, undang ke rumah, makan bareng, kita injili. Mereka heran, ya salah seorang dari mereka bilang ke saya, pertama kami nengok Bapak katanya, heran kami, ngapain orang Cina ini ngurusin kami di sini katanya. Akhirnya saya dikasih marga, Pak Jasa juga belum tahu marga saya, Cinaga. Cinaga. Jadi kalau saya ketemu Sinaga yang asli saya gemetar langsung. Waduh, sorry saya yang KW. Jadi sampai sekarang hubungan kami masih dekat. Bulan depan saya akan keliling di Sumatera Utara dan mengunjungi beberapa dari mereka. Lalu yang terakhir baru di Bandung. Di Bandung, saya 5 tahun di Bandung di Kota Baru Parahyangan kalau tahu ya, di Padalarang. Di sana kami rintis jemaat. Ya itulah introduction dari saya dan keluarga.
Haleluya. Amin. Saudara senang ada di sini pagi ini? Katakan kepada sebelahmu, saya senang kamu duduk di sebelah saya. Katakan. Ya. Amin. Haleluya. Saya ingin cerita kepada saudara tentang pohon. Ya, ternyata tema pohon itu ada di seluruh Alkitab, saudara. Dari awal sampai akhir. Ya. Saudara ingat-ingat, ini harusnya keluar satu-satu, tapi nggak apa-apa ya. Langsung. Di Kejadian 2 sudah ada pohon kehidupan, ya kan? Terus kita sering nih kutip ayat ini, Mazmur 1 ayat 3. Seperti pohon di tepi aliran sungai, ya kan? Berbuah pada musimnya dan sebagainya. Apapun yang dikerjakan berhasil, ya kan? Itu di Mazmur. Mazmur itu di tengah-tengah. Dan ternyata pada saat Tuhan Yesus datang ke bumi, dia juga sering bercerita tentang pertanian, pohon, benih, dan sebagainya. Salah satunya, ya ini lagunya kita waktu sekolah minggu, oke? Yesus pokok dan kita adalah carang-carangnya, ranting-rantingnya. Sampai Wahyu 22 masih ada pohon yang saya percaya itu adalah satu pola seperti aliran. Ya, Tuhan tuh berbicara dengan gambar-gambar untuk menunjukkan He is the God of all the Bible, dan dia ada di mana-mana dan dia menguasai seluruhnya, dan pada saat apapun pengalaman hidup kita, dia mengetahui dan bersama dengan kita. Amin, saudaraku. Salah satunya. Saya aja baru udah sekian puluh tahun jadi pendeta, kadang-kadang ada hal-hal yang baru dibukakan, saya amazed. Pada saat seperti Tuhan Yesus, itu kehidupan Tuhan Yesus seperti mengulangi bangsa Israel. Bangsa Israel yang gagal, Tuhan Yesus perbaiki rekodnya. Dia ulangi lagi, tapi kali ini dengan cara yang baru. Seperti pada saat pada saat orang Israel keluar dari Mesir, orang Israel keluar dari Mesir, tapi Tuhan Yesus ingat waktu dia bayi, dia mau dibunuh oleh Herodes, dan dia harus lari kemana? Ke Mesir. Jadi Tuhan Yesus di Matius dikatakan, aku memanggil anakku dari Mesir. Balik lagi. Pada saat orang Israel melewati Laut Merah, ya kan? Dikatakan oleh Paulus itu adalah mereka dibaptis di Laut Merah. Tuhan Yesus kemudian dibaptis. Habis melalui Laut Merah, orang Israel masuk ke padang gurun. Ada 3 kali pencobaan. Kemudian habis itu mereka naik ketemu Gunung Sinai. Tuhan Yesus juga demikian. Habis dibaptis masuk ke mana? Pencobaan padang gurun 40 hari. Habis itu dicobai 3 kali. Dan kemudian ada penyediaan Bapa. Gak lama kemudian dia memilih murid-muridnya naik ke bukit untuk khotbah di bukit, Matius 5 ayat 7. Kelihatan satu polanya, saudaraku? Amen. Jadi kadang-kadang Tuhan kasih gambar, itu sebenarnya aku itu. Di jalan menuju Emmaus dia katakan seluruh kitab suci itu adalah tentang aku, kata Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara pernah dengar cerita Yunus juga? Yunus tidur di kapal, kemudian dia dibuang undi, kemudian dia harus dicemplungin ke laut supaya badannya reda. Pada peristiwa di Injil ada Tuhan Yesus tidur di buritan. Kemudian dia sendiri menghubungkan, dia masuk ke perut ikan 3 hari. Dikatakan kepada angkatan ini hanya diberikan tanda Yunus, yaitu masuk 3 hari ke perut ikan. Tapi Tuhan Yesus masuk ke neraka. Dia bukan dicemplungin ke danau pada saat terjadi badai, dia yang meredakan danau. Amen, meredakan badai. Jadi gambar-gambar ini semuanya adalah untuk mengatakan the God of the Bible is everywhere. Dan dia ada di sini pada pagi hari ini. Pada saat engkau berkeluh kesah, pada saat engkau ingin memutuskan sesuatu yang sulit, pada saat engkau merasakan tekanan-tekanan, dia ingin mengatakan, aku sejak awal ada di sini. Amen. Dan pohon kehidupan itu, cerita tentang pohon kehidupan itu sangat simpel sekali. Ada 2 pohon aja diceritakan waktu di Kejadian 2. Satunya pohon kehidupan, satunya lagi pohon apa? Pengetahuan baik dan jahat. Amen. Ternyata ini pelajaran ini masih berlaku sampai sekarang. Ya, ini harusnya satu-satu, tapi saya tadinya mau munculkan the tree of life-nya dulu. Karena the tree of life ini adalah Kristus, semua katakan Kristus. Yes. Dia adalah sumber kehidupan. Pada saat dia menaruh, ada banyak orang yang protes, kenapa Tuhan taruh pohon pengetahuan baik dan jahat? Akhirnya manusia jadi jatuh dalam dosa.
Sebenarnya dia taruh ini supaya manusia bisa exercise, dia punya free will kan. Kehendak bebas. Karena kalau enggak, kita jadi robot semua. Sayang sama Tuhan karena harus. Seperti Barbie. Kalau sayangnya memang harus seperti itu, udah disetel, ya itu namanya bukan sukarela, bukan cinta yang sebenarnya. Tapi Tuhan kasih kebebasan yang banyak pada saat di Taman Eden itu. Sudah tahu, banyak orang merasa, terutama kaum muda zaman sekarang, Tuhan itu kayak menghalang-halangi their happiness, ya kan? Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pertanyaan mereka, ini dosa nggak? Ini boleh nggak? Kita harus mengacu kepada Kejadian 2 ayat 16 dikatakan begini, dari Alkitab NIV, ya dikatakan, you are free to eat all fruits. You are free, wow, itu perintah Tuhan pertama, ya waktu Tuhan berkata-kata tentang manusia, you are free. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan kepada kita a lot of freedom. Banyak sekali kemerdekaan, ini bulan kemerdekaan kan Agustus bulan ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kemerdekaan banyak. Percaya, katakan amin. Kemudian dikatakan to eat all fruits. Dia itu adalah Tuhan yang generous. Tuhan kita enggak pelit. Dia adalah Tuhan yang murah hati, memberi kita banyak sekali. Amen. Katakan kepada sebelahmu, Tuhan tidak pelit. Yes. Kok Tuhan nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kok Tuhan belum kasih terobosan, belum. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat generous, sangat memberi kepadamu, amen. Lalu dalam semua banyak sekali freedom, banyak sekali provision, dia cuman kasih batasan sedikit. Jangan makan buah dari pohon ini. So a lot of freedom with small boundary. Untuk just to say, confirm, Tuhan aku sayang kepadamu. Aku nggak pilih yang ini. Amen. Nah, saudara, manusia akhirnya memilih yang itu. Tuhan sebenarnya kepinginnya, oke, bisa dimunculin evilnya sini, good and evil. Oh, saya yang harus pencet sendiri kok. Oke, tapi kok tiba-tiba bisa hilang ya? Oke, good and evil. Tuhan sebenarnya tidak mau manusia tahu evil dari mengalaminya sendiri. Not by experience. Tapi dari aku taunya itu evil, itu jahat karena Tuhan ngomong itu jahat. Jadi nggak usah dialami. Amen. Ada anak muda, dulunya narkoba, bertobat, dipulihkan Tuhan, sekarang bisa melayani narkoba. Wah, bisa efektif karena bisa cerita, bisa kesaksian. Dulu waktu saya narkoba, Tuhan bebaskan saya bla bla bla. Banyak orang narkoba di jamah. Tapi terus ada anak yang dari keluarga baik-baik, saya nggak pernah narkoba. Saya nggak bisa melayani yang itu. I wish saya dulu narkoba. Nah, itu salah. Because Tuhan ingin kita tahu itu evil bukan dari experience. Tanpa saudara pernah mengalami evil itu, saudara tetap bisa memberitakan firman bahwa itu adalah sesuatu yang menuju kematian. Kepadamu ditawarkan kehidupan. Amen, saudaraku? Jadi tidak perlu mengalami, amen. Kadang-kadang soalnya ibu-ibu kalau curhat satu dengan yang lain, masalah gue besar sekali, masalah gue lebih besar. Jadi malah seneng tuh ceritakan masalahnya yang besar, amen, saudaraku. Kalau masalahnya nggak besar mungkin kayaknya nggak afdol gitu. No, Tuhan ingin kita mengalami hal-hal ya yang dari kekacauan, bencana kemudian dipulihkan. Sebenarnya tidak perlu mengalaminya. Kita hanya tahu aja dari firman. Dia katakan jangan ke sana. Oke? Tapi Adam dan Hawa akhirnya ke sini. Saudara, yang saya ingin kita lihat sama-sama adalah ada good and evil. Ada good di sini. Ini yang jarang kita lihat. Ternyata di dalam pohon ini ada good. Tapi good dan evil, goodnya di sini itu berakhir dengan, karena di sini dikatakan life kan, lawannya life apa? Jadi ini masih nggak nyambung nih. Di sini life, kehidupan, di sini ada good dan evil. Sebenarnya lawannya life adalah, pencetnya kemana? Sini. Death-nya nggak mau muncul. Oke, siapa yang bisa tolong dengan next? Yes, death. Nah, ini yang kalau kita tidak melihat dengan jelas, ini yang menjadi jebakan bagi banyak orang. Karena di dalam hal yang akhirnya mendatangkan kematian, ada juga hal-hal yang good. Amen. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan, kita bicara tentang sebuah realita kehidupan, rohnya bekerja di dalam kita,
Tapi kalau kita pas menolak dia, kita bicaranya, oh saya cukup baik kok. Saya orang baik kok, saya nggak pernah nyakiti orang, saya nggak pernah nipu. Yes, okay, but it's still kematian. Jadi pada saat life, kita menolak life itu dengan alasan kita baik, ini jadi problematik, saudara. Amen, saudara mulai nangkap apa yang saya maksudkan? Mungkin agak filosofi sedikit, tapi ini akan membantu kita untuk mengerti, oke, dia nggak mau, oke. Ini kan Adam dan Hawa, pada saat dia mengambil daun pohon ara, dia habis jatuh dalam dosa, kemudian dia, apa yang terjadi pada saat manusia dosa? Manusia langsung sembunyi. Sembunyi karena apa? Ada condemnation, ada rasa tertuduh, ada rasa terhakimi, kemudian merasa dirinya telanjang, kemudian dia pergi sembunyi di balik pohon ara bersama dengan Hawa, kemudian dia ambil daun-daunnya untuk tutupi tubuhnya. Nah, ini adalah agama. Dia berusaha lakukan yang baik tadi. Berharap-harap supaya Tuhan berkenan lagi. Berharap-harap Tuhan bisa menerima. Dan kemudian Tuhan datang. Saudara tahu Tuhan datang, sebenarnya mereka janjian setiap sore. Dikatakan setiap hari sejuk Tuhan datang dan kemudian ada appointment di Starbucks di sana, saudara, sama Adam. Karena Starbucks belum dibangun, jadi pokoknya di pohon-pohon sana lah pokoknya, amin saudaraku. Nah, mereka harusnya, tergantung imajinasi saudara sampai di mana Tuhan tuh akrab sama manusia seperti apa. Saya percaya mereka ketawa-ketawa, mereka bercanda-bercanda, mungkin mereka guling-gulingan, kitik-kitikan, ya tergantung saudara mau sampai mana, oke? Tapi saya percaya ada keintiman sama seperti seorang bapak sama anak-anaknya. Amen. Saya senang banget lihat keluarga di sini kompak, katanya 9 orang semua, luar biasa. Di bisnis yang sama, di gereja yang sama. I hope you can maintain it, the second generation, the third generation, sampai Tuhan Yesus datang, amen. Haleluya, amen. Nah, saudara, pada saat Tuhan datang ke sana, Tuhan mengatakan begini, intinya seperti ini ya. Saudara udah breakfast semua kan di sini kan? Gak ada yang ngantuk kan? Saya ingin cerita, saya senang cerita, amen saudara, gue I'm a storyteller. Jadi saya ingin cerita sama saudara, Tuhan itu seakan-akan pada saat Tuhan lihat Adam dan Hawa pakai daun-daun pohon ara, Tuhan seakan-akan mengatakan begini, aku gak setuju, bukan itu caranya. Karena kalau hubungan antara manusia dengan Tuhan harus dipulihkan, tidak akan pernah terjadi dari inisiatif manusia. Daun pohon ara tidak akan memulihkan hubungan dengan aku. Harus dari inisiatifnya Tuhan. Lalu Tuhan alternatifnya Tuhan kasih apa? Tuhan kasih apa? Kulit binatang. Amen? Kita kembali ke Kejadian 3 nih, kulit binatang. Yes, that's right. Nah, kulit binatang ini, sudah kulit binatang, supaya kulit binatang bisa dikasih kepada Adam, maka kulit binatang diambil dari mana? Dari binatang. Saya percaya saat itu Tuhan mengambil dari seekor domba, dan itu adalah kematian yang pertama di dalam sejarah. Nah, itulah kurban pertama. Jadi konsepnya adalah kurban, karena tadi ada kehidupan, ada kematian. Upah dosa adalah apa? Maut. Jadi kalau ada dosa harus ada maut. Setelah ada dosa, sebelum dosa, makanya saya pernah kasih postingan dinosaurus, saya bilang saya tidak percaya dinosaurus ada jutaan tahun, berarti ada kematian sebelum dosa. Saya percayanya hanya ada kematian setelah dosa. Berarti saya percaya namanya dinosaurus semua itu adalah matinya pada saat seputar air bah Nuh. Ya, banyak yang protes, ya kan? Tapi saya percaya pada saat kurban, sudah tahu konsepnya kurban? Kurban itu ada kambing, ada domba taruh di atas mesbah kan, dibakar kan? Sudah tahu sebenarnya apa yang dikatakan oleh orang yang membawa kurban? Sebenarnya begini loh, yang harusnya mati itu aku, tapi digantikan oleh domba ini. Kematianku ditransfer kepada si domba. Itulah kurban. Dan dengan mengatakan demikian, Tuhan ingin mengatakan begini, kalau ada pemulihan antara hubunganmu dengan aku, tidak akan pernah melalui inisiatifmu, kebaikanmu sekalipun. Kebaikan kita seperti kain kotor, tidak laku di hadapan Tuhan. Harus melalui kurban, dan kurban itu datangnya dari kita, dari Tuhan. Dan pada saat domba itu disembelih,
Itu adalah tindakan profetik dari Tuhan, dari Bapa yang mengatakan ribuan tahun kemudian sang anak domba Allah, Kristus akan datang. Bukan untuk menutup dosa untuk sementara, tapi menghapus dosa seluruh dunia. Yang percaya katakan amin. So, jadi fokus kita adalah kehidupan, bukan yang baik. Amen. Udah mulai masuk ke poinnya. Daun ara itu baik, dari telanjang jadi nggak telanjang. Tapi itu tidak memadai. Jadi pada saat kita berurusan atau berbicara tentang Tuhan, keselamatan, kita berbicara tentang apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Bukan kebaikan yang kita berikan kepada Tuhan. Amen. Termasuk moralitas kita, termasuk sumbangan kita, termasuk kita bawa jiwa-jiwa, kerajinan kita berdoa, baca Alkitab, semuanya tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Keselamatan hanya datang dari inisiatif Tuhan kepada kita. Hanya melalui domba, hanya melalui kurban, hanya melalui darah. Mulai hari itu, kematian yang harusnya buat kita ditanggung oleh Tuhan sendiri. Tuhan itu baik. Amen, saudaraku? Jadi hari ini, kalau saudara ngerti ini aja, tidak ada orang yang bisa kutuk saudara lagi. Oke? Dan kemudian saudara berusaha fight dengan kebaikanmu. Tidak ada. Nah, saya lihat tema ini ada di seluruh Alkitab, saudaraku. Kain dan Habel juga demikian. Ini dengan cepat aja. Oke? Kain dan Habel, apa yang ditawarkan oleh Kain? Hasil pertanian. Karena Tuhan katakan tanah ini dikutuk. Dan dia gak dengerin papa mama, karena papa mama udah cerita sama anak-anaknya. Dan Abel yang denger. Dan dia ikutin papa mama. Karena itu pasti itu anak sulung kambing domba. Jadi itu yang dia bawa. Kemudian Tuhan berkenan kepada kurban daripada Habel. Tapi apa yang dilakukan oleh Kain? Apa yang dilakukan oleh Kain masih dilakukan orang sampai hari ini. Yaitu orang yang membawa kebenarannya sendiri, kebaikannya sendiri, usahanya sendiri. Selalu menganiaya orang yang mengandalkan Tuhan. Halo? Saudara mau percaya sepenuhnya the grace of God di tempat ini? Itu yang teman-teman pada saat Pak Sugi, Pak Anto, Pak Frankie cerita kepada saya. Kadang-kadang menjadi nggak jelas. Kita mau bicara tentang grace, this is the grace of God. Tapi ada banyak yang baik-baik nih. Kita tergoda untuk menggunakan yang ini. Padahal ada satu pemisahan yang sangat-sangat jelas. Ya, ini yang saya ingin bagi kepada saudara. Pada saat ada hukum Taurat diturunkan di sini, ini sebenarnya karena orang Israel sendiri yang ngeyel, saudaraku. Karena Tuhan sebenarnya ingin menjadikan mereka imamat yang rajani. Jadi Tuhan ngomong, nanti saudara rewind lagi ke Keluaran pasal yang 19. Aku akan menjadikan mereka imamat rajani. Terus mereka bilang gini, nggak usah. Itu ada Musa di situ, Musa udah naik ke gunung. Tuhan ngomong aja sama Musa, nanti Musa yang kasih tahu sama kita. Habis itu kita akan taati semua yang Tuhan suruh sama kita. Tuhan bilang, oh benar, serius. Oke, hukum Taurat turun. Nah, yang kita jarang mempertimbangkan selama ini adalah hukum Taurat ini. Saya juga baru lihat, hukum Taurat ini adalah pohon pengetahuan baik yang jahat. Itu kan agama kan. Coba saudara pernah ngobrol sama temanmu yang agama sepupu lah gitu ya. Coba tanya sama mereka, apa inti agamamu? Saya pernah kayak gitu, karena saya mau nginjilin dia, jadi saya kasih dia beberapa menit dulu, dia nginjilin saya, quote and quote, oke? Apa inti agamamu? Sangat strong ini, dari Sumatera. Terus dia bilang, ada dua Pak intinya. Melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Pohon baik yang jahat, saya rewind sedikit. Apa tadi? Melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu adalah agama. Kita di sini bukan bicara soal itu, saudara. Karena sebaik-baiknya kamu tidak akan membuat dirimu selamat. Yang kita perlukan adalah menerima Kristus dalam hidup kita. Haleluya, kurban. Amen. Kita ada di dalam cerita yang berikutnya tadi, kita ada di sini. Kulit binatang, kita percaya darah, kita percaya kurban, kita percaya seperti Habel. Amen. Dan Tuhan sediakan pada saat orang Israel mengatakan, kasih aja Bang kita perintahnya apa, ntar kita ikutin. Sudah tahu semuanya gagal. Roma 3 Paulus mengatakan tidak seorang pun yang benar. Amen. Semuanya dusta, semuanya tidak mencari Tuhan, semuanya gagal.
Yang terbaik di perjanjian lama namanya Daud juga gagal. Orang yang meninggikan, saya baik, saya bermoral, saya nggak menyakiti orang. Mereka akan dipermalukan karena mereka akan nyusruk sendiri. Kegagalan mereka akan mempermalukan mereka. Yang diperlukan oleh kita adalah kita menerima the life, kehidupan. Semua katakan kehidupan. Haleluya. Masih terus berlangsung ini saudaraku. Saudara lihat ini. Pada saat wanita kedapatan berzina, coba kalau misalnya kita punya teman kedapatan berzina, apa yang kita, mindset kita langsung mengatakan apa? Baik dan jahat. Langsung kita bilang, saudara nanti baca sendiri Yohanes pasal yang ke-8, orang Farisinya ngomong ini, berdasarkan hukum Musa, nah itu adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Orang yang kayak gini harus dilempar batu. Tapi sudah tahu, setiap kali kita bicara tentang baik dan jahat, kita selalu berbicara sesuatu yang komparatif. Kita merasa lebih baik daripada orang yang kelihatannya jahat. Dia jatuh berzina loh, jatuh dalam dosa. Aku nggak pernah, aku orang Farisi, aku pakai jubah panjang, doa 3 kali sehari, berpuasa 2 kali seminggu, memberi persembahan dan sebagainya. Kita merasa lebih baik daripada wanita ini. Tapi kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Yang nggak ada dosa, lempar batu pertama. Dengan kata lain, kalau engkau ingin berbicara tentang kebaikanmu, maka kebaikanmu itu harus sempurna, baru engkau bisa mendapatkan itu. Jadi yang nggak ada dosa, lempar batu pertama. Hari ini pada saat kita berani-berani menghakimi yang lain, kita mengatakan itu mungkin yang di tempat-tempat yang gelap-gelap itu, yang malam-malam itu, yang ada di penjara itu, yang ada di pelacuran itu, semuanya tidak lebih baik dari aku. Wait, kita sebenarnya dalam posisi yang sama dengan dia untuk menerima kehidupan dari Tuhan. Haleluya. Dari sini kita tidak menghakimi satu dengan yang lain. Semua orang mungkin kita pikir lebih buruk dari kita. Tapi tetap kita tidak punya kehidupan. Kehidupan hanya ada di dalam Kristus. Kita tetap tidak akan dapatkan keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam kurban Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Haleluya. Masih hidup semuanya. Amin. Tuhan Yesus kasih hadiah sama dia. Aku tidak menghukum engkau. Ini luar biasa. Ini dunia tidak mengerti. Loh, kalau orang udah zina tapi dia tidak dihukum, dia akan zina lagi dong. License to sin. Yang kita lupa adalah kita ini di dunia, hidup di dunia, kita bekerja, kita bisnis dan lain sebagainya. Kita terbiasa dengan cuma 2 macam motivasi, reward dan punishment. If you do good, reward. If you do bad, punishment. Punya pegawai, kerjanya ngaco, punishment. Kerja bagus, promosi. Cuma ada 2 motivasi. Kita lupa ada 1 motivasi lagi. Nah ini yang Tuhan Yesus kasih kepada wanita itu. Namanya penerimaan dan cinta. Semua katakan cinta. Karena cinta, hati orang bisa berubah. Amen, saudaraku? Saudaraku, kalau kita kecebur di danau, danaunya banyak buaya udah siap untuk memakan kita. Tiba-tiba ada superhero datang, dengan boat. Kemudian dia tarik kita, selamatkan kita naik ke atas boat. Hati kita bersyukur gak sama yang nyelamatin kita? Apakah kita di atas boat itu masih nanya lagi, dosa gak kalau saya bakar-bakar di sini api unggun? Boleh gak saya bolongin boatnya? Kalau saya tampar-tampar kamu marah gak? Apa kita nanya kayak gitu? Saya percaya kasih kebaikan, kemurahan daripada orang ini yang tidak layak kita terima akan membuat hati kita sangat bersyukur kepada dia. Kalau perlu daripada kita mati, kehidupan kita selanjutnya kita dedikasikan untuk orang ini. Siapa kamu? Karena aku akan hidup untuk kamu. Haleluya. Ini bukan reward atau punishment. That's what Jesus give to the lady. Aku tidak menghukum kamu, terus Tuhan Yesus bilang ini, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Dalam bahasa Inggris, go and sin no more. Pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Gak ada ayatnya, tapi saya percaya perempuan itu tidak pernah berzina lagi, saudaraku. Amen. Jadi yang orang tidak nangkep adalah the power of God's love to transform people's hearts. Saya percaya gambaran ini. Karena di dalam tadi pohon kehidupan tadi, tidak
Karena Tuhan udah tahu manusia jatuh dalam dosa kan, tapi dia tetap menawarkan pohon kehidupan ini. Karena kehidupan itulah yang akan mengubahkan mereka. Bukan karena tuntutan si hukum Taurat ini akan mengubahkan orang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ini masih berlanjut lagi. Saya kasih komen dengan singkat aja. Saudara, pada saat pemuda yang kaya raya mengatakan apa yang harus kau lakukan untuk mendapat hidup yang kekal? Apa yang kau lihat dalam hukum Taurat? Kata Tuhan Yesus, pokoknya conversation bolak-balik. Tidak membunuh, tidak oke. Tapi anak muda itu mengatakan, aku sudah turuti sejak masa mudaku. Di Matius dia bilang begini, apalagi yang kurang? Dia telah mentaati semuanya, tapi tetap merasa ada yang kurang. Karena semua sebanyak-banyaknya daun ara tidak akan membuat engkau merasa tenang. Tetap ada condemnation itu. Condemnation hanya akan dihapus pada saat kita tahu seseorang telah menggantikan kita dan memberikan kepada kita kehidupan itu. Haleluya. Sebab itu Tuhan Yesus bilang, tadi apa? Gua baik, gua gak bunuh. Oke, mau pakai yang itu, mau pakai kebaikanmu. Oh gitu standarnya harus sempurna. Jualah semua hartamu, ikut aku, bagikan sama orang miskin. Jadi semua kesombongan, self-righteousness selalu dikonfrontasi kepada Tuhan, oleh Tuhan dengan mengkomunikasikan standar yang absolut dan sempurna. Di sana semua orang gagal. Haleluya. Di sini di Perwata tidak ada lagi yang akan memfokuskan kepada kebaikanmu sendiri. Kita semua sudah gagal. Amin saudaraku. Yang kita perlu adalah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Kehidupan dari Tuhan. Itu yang kita perlu. Kehidupan itulah yang mengubahkan kita. Amin saudaraku. Buktinya ini saudaraku, Sakius. Kok Sakius ada di pohon kehidupan? Sakius mendengar tentang Yesus, dia naik ke pohon ara. Ya, ada guru sekolah minggu salah cerita. Lazarus naik ke pohon. Karena badannya pendek ingin lihat Tuhan Yesus. Anak sekolah minggu bilang, Bu guru salah itu tadi harusnya Sakius. Bu gurunya bilang, gak apa-apa saya terusin. Tuhan Yesus berkata, Lazarus turun. Itu tempatnya Sakius. Amen. Saudara, Sakius, saudara baca lagi ya, di Lukas pasal yang ke-19, tidak pernah ada penuduhan apapun dari pihak Tuhan Yesus, tidak pernah disuruh oleh Tuhan Yesus jual seluruh hartamu, tidak ada. Sakius sendiri yang ngomong, setengah hartaku aku berikan kepada orang miskin, semua yang aku rugikan, karena dia kan, pemungut cukai ya. Kata pemungut cukai udah ngendang lagi di telinga kita udah lama jadi Kristen. Saya kasih istilah baru. Mafia pajak, amin saudara. Dia gembongnya mafia pajak di Jericho. Dia yang bilang semua yang aku kutip mungkin lebih dirugikan sama dia ganti 4 kali lipat. Tuhan Yesus gak minta. Ini bukan hukum Taurat. Ini adalah kasih mengubahkan hati Sakius. Haleluya. Saya doa hari ini kasih Yesus, gambaran tentang cintanya Tuhan, penerimaan Tuhan yang tanpa syarat kepadamu akan mengubahkan hatimu. Dan mulai hari ini engkau tidak lagi melihat kebaikanmu, tapi cintanya Tuhan kepadamu. Haleluya. Amen. Dan saudara tahu ini Dr. Lukas itu yang nulis kitab Injil Lukas dengan sengaja menaruh ini pasal 18, ini pasal 19. Yang ngerti bahasa Inggris, Dr. Luke put it in the juxtaposition. For kontras. Untuk dikontraskan sengaja. Ini kalau kamu mengandalkan kebaikanmu, kamu akan gagal. Karena si pemuda itu pergi dengan sedih hati. Apakah dia selamat? Tidak. Kemudian Sakius dibully oleh seluruh kota, tapi diterima oleh Tuhan Yesus dan hatinya diubahkan. Saya mau jadi orang yang seperti ini. Amin saudaraku? Haleluya. Dan yang terakhir apa? Sulung dan si bungsu. Sebenarnya si kakaknya yang sulung itu, yang kesel pada saat adiknya pulang, tapi bukannya dihukum, harusnya dirotan, ya kan? Tapi malah dipestain. Ya, sapi loh, bukan ayam, sate, marangi, itu bukan. Ini sapi yang bisa satu kampung makan. Dia protes sama bapaknya, bukan anak kayak gini harusnya dipites, diinjak-injak, dikurung, tapi diberikan jubah. Dan saya baru lihat berapa bulan ini.
Bukan jubah loh dikasih, dikatakan jubah terbaik. Wow, ini anak durhaka. Minta warisan, papa masih hidup. Papa masih hidup, dia minta warisan, sama aja nyumpain papanya apa? Lu mati aja old man, warisannya kasih gua. Ini anak, saya percaya pada saat Yesus cerita itu, semua orang di sekitarnya itu pada gini, kok ada anak kayak gitu, keterlaluan bener. Tapi yang lebih keterlaluan adalah bapaknya kasih. Jadi Tuhan ingin mengatakan seburuk-buruknya dosa manusia, ada kasih yang lebih besar daripada itu. Kamu anak durhaka, kamu kurang ajar kok kayak begini, tapi dikasih. Dan yang lebih dahsyatnya lagi pada saat dia kembali, dikasihkan jubah yang terbaik. Kok kita, apa yang kita lakukan kepada ya pegawai kita yang udah ngaco, teman kita yang udah, apa yang kita lakukan? Gak ada yang kayak begini saudaraku. Ini gambar kasih yang luar biasa. Lalu dikasih cincin. Cincin zaman itu bukan cincin tuh gaya-gayaan kayak kita. Wah, ya kan kayak orang Madura, ya. Saya suka bikin konten, saya joke sama tim saya, kapan-kapan saya pakai cincin ini semua ya, saudara-saudara gitu kan. Saudara, cincin zaman itu bukannya sekedar gaya-gaya, tapi itu signet. Signet itu lalu setempel pada saat ini. Jadi dengan demikian, dia bisa mengeluarkan uang lagi, dari keluarga yang kaya itu, dia bisa mengeluarkan uang pakai signetnya itu. Udah habisin sepertiga harta, pulang babak belur, si koko marah, tapi si papa masih kasih signet, dengan demikian, dia bisa keluarin uang lagi. Dikasih kasut berarti dia bisa pergi lagi. Tuhan tetap tidak akan kasih kepada kita hukum Taurat. Kalau kamu begini akan dihukum, kalau kayak gini kamu akan dipromosi. Tidak, dia tetap mengandalkan cintanya kepada anak ini. Dan saya percaya si bungsu itu tidak pernah kabur lagi, tidak pernah salah gunakan uang lagi. Karena kasih bapaknya mentransformasi hatinya. Haleluya. Amen. Tapi kasih Tuhan itu sampai kayak gitu saudaraku. Oleh sebab itu ini kebangetan. Kasih Tuhan itu sebenarnya kebangetan, kelewatan. Ya, katakan kepada sebelahmu, kasih Bapa itu kelewatan. Bilang, yes. Amen. Masih hidup semuanya? Pada saat kita bicara tentang si sulung dan si bungsu, sebenarnya kita menganggap si bungsu itu adalah bad sinner. Tapi sebenarnya si sulung, dia pikir dia good. Dia adalah good sinner. So he is a sinner anyway. Yang butuh kasih Bapa. Dia tidak pernah menikmati kasih Bapanya. Bapak, kenapa anak brengsek ini kok dipestain? Kok aku selama ini taat setia sama Bapa, tapi tidak pernah aku minta kambing untuk aku pesta dengan teman-temanku. Dia mau kasih tahu dia anak yang taat. Dia orang yang baik, tapi dia tetap terhilang karena dia di luar rumah, tidak mau masuk ke rumah. Dan dia tidak menikmati hubungan dengan bapaknya. Dikatakan, aku tidak pernah minta kambing untuk aku pesta dengan teman-temanku, bukan pesta dengan papanya. Saudara, kita semua butuh kehidupan itu. Kita butuh Kristus, bukan untuk meninggikan kita punya kebaikan. Bukan untuk memamerkan kita punya prestasi. Moralitas kita lebih daripada yang lain. No, kita semua adalah orang yang perlu kehidupan, yaitu Kristus. Kita hanya perlu satu pohon. Kita nggak perlu pohon yang satunya itu. Kita hanya perlu pohon kehidupan. Amin, saudaraku? Haleluya. Waktu saya tinggal berapa nih? Hah? Sampai sore kata Pak Jasa. Oke. Nah, yang saya ingin lanjutkan adalah begini, saudaraku. Kalau dilihat dari sisi kehidupan kita, before and after, kita ada di sini sekarang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. That's after the cross. The cross itulah kurbannya. The cross itulah darah. Oke? The ultimate sacrifice. Nah, pada saat kita bergereja, kita lihat postingan di sosial media dan sebagainya, kadang-kadang ada message-message yang bercampur kiri kanan ini, before and after. Kita jadi bingung yang mana. Tapi saya ingin klarifikasi kepada saudara hari ini, bahwa keduanya ini dapat dibedakan dengan jelas.
Karena di 2 Korintus 3 dikatakan, ia yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru. Semua katakan perjanjian baru. Yes. Ada banyak dari kita pada saat memahami Alkitab, tapi mindsetnya bukan mindset perjanjian baru. Pada saat kita membaca perjanjian lama, kita pikir sama. Langsung ambil dari perjanjian lama, langsung diterapkan kepada kita. Maka menjadi tercampur-campur. Hari ini saya ingin share kepada saudara, untuk membedakannya, oke? Tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Perjanjian baru tempat saudara hidup hari ini tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Bukan dari hukum Taurat, amin? Tetapi dari roh, semua katakan dari roh. Ya, sebab hukum yang tertulis apa? Tadi di sini atasnya ada apa? Death. Ini mematikan saudaraku. Ngomong-ngomong tentang kebaikan. Tapi kita lebih baik dari yang ini, itu kematian semuanya. Itu menghasilkan kematian, menghasilkan penuduhan, menghasilkan sesuatu yang mengalahkan kita justru. Perbudakan, amin. Tetapi roh menghidupkan. Roh ini menghidupkan. Haleluya. Nah, masalahnya sekarang HT ini harusnya, T-nya ke bawah. Hukum Taurat. Hukum Taurat itu sebenarnya yang ini baik ini, Saudara. Hukum Taurat ini sering jalan-jalan ke sini. Mr. HT suka jalan-jalan ke perjanjian baru. Amin, saudaraku. Kita jadi bingung pada saat dengerin khotbah. Kita jadi bingung pada saat lihat postingan di sosial media. Dia bilang, pokoknya dia ngomong yang baik-baik lah. Tapi kita lihat yang baik-baik ini kan sudah nggak laku. Kenapa dimasukin ke sini lagi? Sudah tahu cara bedainnya? Saya kasih beberapa topik ya, misalnya ini ya. Topik tentang righteousness. Sudah tahu righteousness itu agak susah di terjemahan bahasa Indonesia, keadilan, kebenaran. Sebenarnya namanya righteousness itu adalah posisi benar, beda dengan truth. Truth itu adalah objective truth, ya kan? 1 + 1 = 2 itu true. Oke? Jokowi adalah presiden Indonesia, truth. Tapi yang namanya kebenaran, righteousness itu adalah posisi benar. Jadi kita dapat perkenan, bahasa orang Indonesia bilangnya, perkenan. Nah, perkenan itu selalu hanya melalui kehidupan, bukan melalui kebaikan. Amin, saudaraku? Nah, saya kasih contoh sama saudara. Dan segala kesalehan kami adalah seperti kain kotor. Ini kan udah sering kita baca ayat ini kan. Saudara perhatikan nggak yang kita kadang-kadang pas baca ayat itu, seakan-akan ayat itu berbunyi, dan segala dosa kami seperti kain kotor. Bukan loh. Dalam bahasa Inggrisnya, your righteousness. Kebaikanmu seperti kain kotor. Pohon pengetahuan apa tadi? Baik dan jahat. Itu yang baik, itu yang dituju. Kebaikanmu itu seperti kain kotor. Nggak laku. Mohon maaf, ini di Yesaya ini sebenarnya pembahasannya itu seperti, nggak enak untuk diucapkan di sini. Tapi ini adalah sebenarnya, gini aja ngomongnya. Zaman dulu nggak ada soft text. Itu sebenarnya yang dimaksud. Amen. Jadi kebaikan kita mau seberapa banyak pun tetap tidak laku. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Nah ini kebaikan. We are not here to compare ourselves with other people. Kita di sini untuk bermegah atas kebaikan Tuhan atas diri kita. Amin, saudaraku. Nah, topik mengenai perbuatan baik. Nah, ini seringkali yang jadi campur aduk pemahaman ya, karena di Efesus 2 dikatakan keselamatan kita itu bukan hasil usaha. Semua katakan bukan hasil usaha. Bukan hasil pekerjaan, amen. Tapi di ayat ke-10-nya dikatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah ini jadi bingung. Kita bukan diselamatkan oleh pekerjaan baik, saya anggap ini kayu salib. This is before, this is after. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kebaikan kita tadi tidak akan membawa kita ke dalam keselamatan. Oke? Tapi setelah kita diselamatkan, Yesus yang di dalam kita, Yesus yang baik di dalam kita akan memotivasi kita, mengubah kita di dalam hati sehingga kita akan memunculkan buah kebaikan. Tapi kebaikan di sini beda dengan kebaikan di sini. Kalau kita berbicara tentang buah-buah kebenaran, berdoa, baca Alkitab, memberi, menjaga jiwa-jiwa, hidup, ini di sini moralitas di sini berbeda dengan di sini. Ini semua yang kebaikan ini bukan dalam rangka syarat untuk mendapatkan keselamatan, tapi manifestasi daripada syukur kita karena kita sudah diselamatkan.
Haleluya. Jadi ada dua kebaikan yang kelihatannya kalau dilihat dari sini agak mirip. Ini baik, ini baik. Tapi sudah harus tahu, dua baik ini berbeda. Nah, kalau kita udah di sini, lalu berbicara lagi tentang kebaikan itu, tapi frame-nya adalah sepertinya kalau kita tidak lakukan itu, kita akan rewind ke sini, kehilangan keselamatan. Ini yang jadi cilaka. This is mixing the message. So ngerti maksud saya? Saya ada satu konten yang saya siapkan belum dipost, jadi saya lampiaskan nama saudara dulu ya di pagi ini. Itu tentang pikul salib. Saudara masih sering dengar ini enggak? Kita harus pikul salib. Saya jadi bingung, kita harus pikul salib. Ya, oke. Tuhan Yesus yang ngomong. Oh iya, oke. Tetapi sebenarnya saudaraku, pikul salib, harus pikul salib pada satu saya percaya Tuhan Yesus lagi ngomong kepada orang yang self-righteous. Sama kepada tadi orang muda yang kaya raya. Karena mereka menunda-nunda, mereka ragu-ragu, mau ngikut Yesus pakai hitung-hitungan. Tuhan Yesus mengatakan pikul salibmu, sangkal diri, bayar harga. Tetapi setelah di perjanjian baru, kita nggak pernah dengar Rasul Paulus ngomong, kamu harus pikul salib, kamu harus bayar harga. Sudah tahu apa yang terjadi sekarang kita kalau sudah di sini? Galatia 2 ayat 19. Kita telah disalibkan bersama dengan Kristus. Telah disalibkan kok pikul salib lagi, rewind loh saudara. Dan yang paling cilaka adalah pada saat kita mengatakan kamu harus pikul salib, itu dalam rangka kayak menghukum orang itu. Kalau kamu tidak pikul salib gimana? Kehilangan keselamatan, kehilangan perkenan Tuhan. Tuhan marah, hati-hati, kamu nggak mengampuni dikasih kanker sama Tuhan. Saya baca Tuhan yang mana ya di Alkitab saudara? Tuhan mencabut perkenannya, bisnismu akan bangkrut. Ada di sini papa yang mendidik anaknya untuk membuktikan kamu mengasihi anakmu, kamu patahin kaki anakmu, kemudian kamu balut, ini papa sayang sama kamu ya kayak balut. Tapi saudara pakai patah-patah kaki anakmu, ada? Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, tidak pernah kasih yang kayak begitu-begitu saudaraku, amen. Maka di sini di setting atau di frame menjadi satu pembahasan yang mengancam, mensyaratkan, maka menjadi tidak pada tempatnya. Saya percaya kita bisa memberitakan, kamu harus bayar harga, kamu harus pikul salib kepada orang yang mengeraskan hati. Yang masih pikir mungkin tempat-tempat yang lainnya itu bisa menyelamatkan dia. Tidak ada tempat lain, hanya dalam Yesus Kristus. Tapi kalau anak Tuhan dari sini, kita udah mati kok sama dia, masa disuruh pikul salib lagi? Amin saudaraku. Saya setuju dengan kita tuh harus mengambil keputusan yang benar, kita harus dewasa secara rohani, itu kan biasanya kita kasih kepada orang-orang yang harus pikul salib kan. Itu semua benar, tapi itu adalah dorongan manifestasi daripada rasa syukurmu, Tuhan Yesus ada dalammu. Kita mainnya di sini identitas. Kamu anak Tuhan, kamu ini orang kudus. Bukan diancam-ancam kalau nggak pikul salib kamu balik ke sana. Haleluya. Saya harap saudara bisa bawa pulang sesuatu pada pagi hari ini. Kita tidak lagi campur-campur. Oke, saya punya masih banyak beberapa slide, tapi saya percaya kita sudah sampai di sana. Apa yang saya ingin tuju sudah masuk. Saya percaya hari ini tempat inilah tempat orang-orang yang diberkati. Amen. Diperkenan Tuhan, dikasih oleh Tuhan. Pemain musik bisa maju ke depan. Dan yang terpenting dari semuanya, kita tidak berbicara tentang our goodness, kebaikan kita. Dan kemudian kita banding-bandingkan diri kita dengan si Anu, saya lebih baik, saya lebih berprestasi, saya lebih bermoral. Sebenarnya itu semuanya menjadi tidak penting. Dalam Tuhan yang penting kita berbicara tentang Dia. Dia yang telah baik kepada kita, Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang menyelamatkan kita. Nanti biar itu merubah kita sendiri. Nanti orang yang kita pikir kurang baik daripada kita, ya kita doakan supaya Tuhan mengubah hatinya. Amin. Haleluya. Jadi hari ini saya ingin titip, masukkan di dalam hati saudara, kekristenan itu bukan tentang kita lakukan apa-apa kepada Tuhan, tapi tentang Dia telah melakukan banyak kepada kita. Segala-galanya bahkan, amin. Kekristenan itu dimulai dari kata di, bukan bukan mengasihi, tapi dikasihi. Amin. Kita akan melihat pada Tuhan, coba kasih. Amin. Pada saat kita bagusnya di sini adalah pada saat kita kadang-kadang merasa capek untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita. Kita ingat Tuhan ada di pihak
yang pertama menginisiatifkan. Tadi bukan Adam yang cari Tuhan. Saya kembali kepada cerita pertama, bukan Adam yang cari Tuhan, Tuhan yang cari Adam. Saudara ingin diberkati, tapi tahu gak saudaraku, Tuhan lebih ingin saudara diberkati daripada saudara ingin diberkati. Maka hari ini ada Tuhan yang sangat baik, amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Yesus memegangku.